Kita akan belajar, saudara, setiap kali kita itu datang kepada Bapa kita, ya, dengarkan, setiap kali kita datang kepada Bapa, itu cuma satu yang harus kita miliki, bukan dua, bukan tiga, satu, yaitu belajar. Setuju? Ya. Kata Kristen itu tidak diucapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya kita itu nggak boleh menyebut diri kita Kristen, karena Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita menyebut Kristen. Kalau saudara baca, ya kita nggak usah diskusi sekarang, karena bukan itu kita mau pelajari. Kata Kristen itu justru diucapkan oleh orang-orang Roma. Dalam Kisah Rasul 11, nanti saudara baca di rumah. Lalu apa sebutan yang dipakai untuk membedakan pengikut agama Yahudi dengan pengikut Yesus? Sebutannya cuma satu, murid. Masih ingat itu? Murid. Bahkan sejak awal ketika Tuhan kita memilih 12 kakak-kakak seperguruan kita yang pertama itu, orang menyebut mereka murid. Bayangkan, murid, bukan yang lain-lain. Sekarang kita lihat, kalau murid, ciri utamanya itu apa? Belajar. Maaf, gereja-gereja karismatik sudah membelokkan kita dari kebenaran ini. Apa yang diajarkan oleh gereja-gereja karismatik? Begitu datang, siapkan, ada berkat, ada urapan, ada berkat, ada urapan, ada berkat, ada urapan. Ini sangat salah. Tidak ada satu ayat pun yang menyuruh kita kalau jumpa dia hanya ngomong berkat, tapi belajar. Amin. Maka itu di otak kita teologi dan doktrin kemakmuran harus dihancurkan. Karena konsepnya berkat, berkat, berkat. Jangan takut nanti jadi kaya. Kalau kamu naik motor datang sarang percaya 3 bulan lagi kamu akan naik mobil. Itu menyesatkan, saudara. Tuhan tidak mau kita hanya ikut dia seperti ke Gunung Kawi, hanya untuk cari berkat saja. Awas yang Juni nanti ribut-ribut ke Benihin Jakarta. Awas, saya melarang semua orang Kristen untuk ke Benihin. Kenapa? Harusnya orang Kristen beli tiket untuk tetangga-tetangga, kenalan-kenalan yang belum Kristen, suruh pergi. Amin. Sebab kita sudah cukup dapat. Ini waktunya mereka yang belum percaya Yesus mendapat giliran dapat. Setiap kali Benihin datang sudah bukan rahasia lagi. Perkelahian terjadi, rebutan kursi paling depan. Betul nggak pernah dengar itu? Wih, sampai ada yang tunjuk-tunjukkan loh, saudara. Ada yang baru ditinggal kencing, kursi kosong, diduduki. Begitu yang punya kursi datang, ini nggak mau pindah. Malu sekali. Nah, padahal yang kursi depan tuh bayarnya jutaan. Ada kelasnya. Mengapa orang Kristen punya otak yang ngawur? Sebab gereja ngajar yang salah. Cari orang yang punya urapan supaya kamu dapat urapan. Karena konsep yang salah. Berkat itu otomatis, katakan amin. Otomatisnya di mana? Kalau kita taat melakukan semua hukum Tuhan, otomatis nggak usah dicari, nggak usah diminta. Katakan amin. Saya berkata jujur, percaya atau tidak itu hak saudara. Sudah lebih 30 tahun saya itu tidak pernah doa untuk berkat. Enggak pernah, saudara. Sebab saya percaya Bapak saya itu tahu akan saya perlukan. Nah, satu lagi yang saya paling marah kalau orang karismatik ngajar, saudara, mari kita klaim Tuhan. Ini gak punya otak yang ngajar seperti ini. Tuhan itu bukan perusahaan asuransi yang bisa kita klaim. Betul tidak? Mana ada ayat yang mengatakan
dia nggak pernah baca Alkitab. Jangan pernah perhatikan pengajar ngawur dengannya duit saja. Cari ayatnya, nggak ada kata klaim satu. Oke, kalau telepon perusahaan asuransi, kapan kita bayar preminya? Ada berani ngeklaim? Ada mikir nggak itu sudah? Itu pelajaran ngawur. Ada yang lebih ngawur lagi. Saya pernah baca sebuah brosur, ada pendeta membuat KKR dan disebutkan kelebihannya. Ada urapan kesembuhan, urapan ini, urapan itu. Nah terakhir kata gini, urapan untuk mendoakan orang yang punya utang. Wah ini lebih goblok lagi, lebih gila lagi. Bayangkan kalau kita punya utang, lalu didoakan dengan urapan, lalu utangnya lunas. Ayo utang bareng-bareng yuk. Nanti biar Tuhan yang bayar. Itu ngawur sama sekali. Kalau kita punya utang, kita yang bayar. Jangan didoakan. Awas pendeta-pendeta yang suka undang orang yang punya utang maju ke depan. Ngawur sama sekali. Itu pasti gak pakai otak itu pendeta. Justru pendeta yang benar ngajar kalau punya utang, jual yang kamu punya, bayar utang. Ini konsep yang banyak salah. Mengapa zaman susah seperti ini? Siapa yang gak tertarik cari gereja yang banyak berkat melulu? Enak aja ikut Yesus. Kalau begitu modern, hari ini kita harus belajar kebenaran. Saya ulangi lagi, setiap kali kita datang bertemu Bapa kita, hanya satu yang diajari, belajar. Amin, belajar. Saya tanya yang berikut, jawab baik. Kalau kita belajar, namanya murid harus belajar. Kalau kita belajar, itu mempelajari hal-hal yang baru atau yang sudah pernah kita tahu yang lama? Ayo coba jawab. Ya kan? Tapi lihat model gereja. Begitu ada pelajaran yang gak cocok dengan otaknya, pendapatnya, pengajaran yang selama itu diterima, pasti nolak dan berkata itu sesat. Betul tidak? Berarti gereja itu murid yang pintar, murid yang goblok. Jawab cepat. Yang goblok. Karena mau belajar kasih hal baru nolak. Wah gak cocok itu. Gak begitu saya diajar. Coba renungkan kesalahan gereja ini. Saudara, gereja sudah hampir 100% salah. Kalau saya gak berkata 100%. Di mana salah? Coba jawab pertanyaan saya. Saya yakin jawaban saudara benar. Tapi secara fakta gereja tidak melakukannya. Saya punya pertanyaan. Jawabannya multiple choice. Pilihan A dan B. Dengar baik. Pertanyaannya begini. Menurut saudara, Papa kita dan Tuhan Yesus itu lebih senang dibuatkan kebaktian, dibuatkan gedung gereja, atau itu yang A, yang B lebih senang dijadikan jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus dan kita bawa, atau B? Nah, betul tuh? Jawabannya kan betul semua. Tapi kenapa kelakuan kita enggak gitu? Kau Johan, ingat saya katakan tadi, mengapa begitu saya masuk, saya berkata kepada kau Johan, hal ini karena kita tahu jawaban yang benar, tapi perbuatan kita goblok. Mengapa kita sibuk buatkan Tuhan kebaktian terus? Mengapa nih? Jangan tambahi gereja lagi di Jember. Sudah kebanyakan. Tutup yang ini. Kita buat pelayanan saja. Menyedihkan gereja ini. Hobinya buka kebaktian, lalu gegeran kiri kanan, rebutan duit. Maaf, saya masuk ini penuh kemarahan tadi ini, saudara. Jangan Pak Johan, kasihan Tuhan Yesus. Dia tidak kesenangan dibuatkan kebaktian lagi. Lebih baik yang ada gabung dengan yang ada. Saya atas nama Tuhan Yesus berkata, tolong Pak T, jangan diperalat. Ini waktunya gereja jadi garam dan terangnya dunia. Kita akan belajar saudara
setiap kali kita itu datang kepada Bapa kita, ya dengan